Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buya, bolehkah fanatik kepada suatu madhab pendapat yang seseorang menganutnya pada salah satu hukum syariat meskipun dalam hal ini menyelisihi dengan yang benar, ataukah boleh meninggalkannya dan mengikuti madhab yang benar pada sebagian hal, dan apa hukum berpegang satu madhab saja? Syukran, Buya. Saya balik dari bawah. Berpegang kepada satu madhab tidak wajib. Yang wajib kita mengikuti madhab. Anda boleh hari ini madhab Syafi'i, besok madhab Maliki, besoknya lagi madhab Hanafi, Anda boleh. Tapi setelah itu Anda jadi profesor ulama gede karena Anda ngerti 4 madhab. Sok bener ada orang ngomong, gimana Buya kalau saya mengamalkan 4 madhab? Ya boleh dong. Subuh pakai madhab Syafi'i, zuhurnya pakai madhab Hanafi. Oh, Anda ngajar di majelis nanti sudah ulama gede ngerti 4 madhab, bayangkan dia. Ini sok kadang-kadang kalimat-kalimat yang disampaikan sebagian anak-anak muda ini, gimana Buya saya mau melaksanakan 4 madhab? Satu madhab saja bulat begitu menghafal 4 madhab. Nah, belajar satu madhab itu mempermudah. Biarpun pada hakikatnya kita boleh berpindah-pindah madhab suka hati kita, asalkan ngikut, karena bermadhab mengikuti ulama. Jadi iltizam di madhab wahid, berpegang kepada satu madhab tidak wajib. Cuman bagi kita yang nggak ngerti yang lainnya ya harus dong, karena nggak tahu. Saya taunya madhab Syafi'i, bolehkah saya ikut madhab Hanafi? Ya nggak boleh, kamu nggak tahu kok. Mau ikut madhab Hanafi, tahu nggak tahu, kenapa ngikut? Ya nggak bisa. Ngikuti yang kamu tidak tahu salah. Jadi seperti itu bahasanya. Jadi mengikuti madhab-madhab boleh, tapi kamu harus tahu begitu. Kalau nggak tahu nggak bener, ngikuti ya nggak tahu. Terus ngikuti apanya? Ngikuti namanya tok, saya Hanafi. Hanafi apamu? Jadi seperti itu ya dalam bermadhab. Mengikuti madhab apa saja boleh, karena itu masih mengikuti ulama. Cuman pindah-pindah madhab itu tidak akan bisa kecuali orang alim gede. Baik, satu. Kemudian apa tadi? Oh, fanatik. Fanatik maknanya apa sih? Fanatik buta yang nggak boleh. Fanatik yang beralasan karena meyakini gurunya adalah seorang alim. Saya orang bodoh, saya nggak ngerti ilmu. Guru saya belajar, punya sanad ilmu. Saya fanatik meyakini kebenaran yang dibawa oleh guru saya. Sampai kepada madhab saya, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Maka berpegang, fanatik dalam makna berpegang adalah boleh. Kalau fanatik buta, misalnya jelas madhabnya salah, lah kok masih diikuti, itu yang nggak bener. Nah, jawabannya gimana? Kalau menemukan madhabnya salah lalu ngikuti madhab yang bener, bolehkah kita mengikuti madhab yang bener, meninggalkan madhab kita? Harus. Cuman saya pengen tahu, ente ini siapa? Kok bisa tahu madhab lain lebih bener tuh madhabmu salah? Kamu tuh siapa? Kalau katanya madhab lain, ya selalu kata madhab Hanafi memang urusan kunut yang bener nggak pakai kunut. Urusan madhab Syafi'i yang bener adalah pakai kunut. Ini kan hilaf. Dari mana kamu pandang? Kalau kamu dalam madhab Syafi'i, maka kunut ada hujahnya. Makanya kalau kamu mendengar informasi dari madhab Hanafi pasti dianggap salah. Apakah setelah begitu lalu kamu pindah ke sana? Ya enggak dong. Jadi gini, kalau memang yang kita ikuti salah, ya nggak boleh dong diikuti, harus ngikuti yang benar. Cuman saya pengen tahu, siapa kamu itu? Kok sampai bisa mengatakan madhab Syafi'i salah, yang benar madhab ini itu siapa? Nah, ini kan problem ini. Jadi kalimat itu adalah benar, harus kita mengikuti yang benar. Cuman siapa saya berani menyalahkan pendapatnya Syafi'i lalu mengatakan pendapat ini benar? Lo katanya, ente taklid bukan kepada Hanafi, kah ikut orang misalnya. Kata ustadz sebelah itu, Ustadz Buya, katanya yang benar adalah ini. Lo ente taklid ustadz sebelah atau taklid Syafi'i? Berarti ente taklid ustadz sebelah ini mengatakan yang benar ini. Coba ente tanya madhab Syafi'i, yang benar ini. Ente tidak mengerti tentang mana yang benar. Yang benar adalah, yang harus kita yakini adalah apa yang diambil oleh guru kita bersandarkan dengan cara kajian ilmiah tentunya. Ini dalam bermadhab seperti itu. Jadi kaidahnya sederhana. Kalau seandainya benar madhab kita ini salah, terus ada madhab lain yang lebih benar, ya wajib dong kita ngikuti yang benar. Cuman bagaimana kamu tahu madhabmu itu salah? Katanya madhab lainnya sama, kata madhab lain menurut madhab kita juga salah. Sehingga Imam Syafi'i pun dengan penuh adab berkata,
Apa yang aku katakan adalah benar yang harus aku yakini, aku duga benar, tapi mungkin salah. Tapi omongan orang yang berbeda dari madhab lain adalah salah menurutku, tapi mungkin benar. Jadi penghargaan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, aku mengatakan pendapatku adalah benar yang harus aku ikuti, biarpun mungkin salah. Kenapa? Aku manusia biasa. Imam Syafi'i yang ngomong begitu. Bukan langsung ada mengatakan, loh Imam Syafi'i aja ngomong bisa salah. Loh, ente mengalahkan Imam Syafi'i. Ini kadang-kadang orang berlebihan. Imam Syafi'i kata waduannya ngomong begitu bahwasanya, pendapatku ini benar, tapi juga mungkin salah. Mungkinnya itu adalah harus semua orang ngomong gitu, nggak boleh memastikan omongannya benar. Cuman ini orang kemarin sedang mengatakan, tuh Imam Syafi'i aja ngomong bisa salah kok. Ya memang benar omongan Syafi'i mungkin salah, tapi bagaimana kita mengklaim langsung itu salah? Ini kurang ajar kepada Imam Syafi'i. Memang tawaduknya semua a'immah mengatakan begitu. Pendapatku benar, tapi mungkin salah. Agar tidak mengkultuskan pendapatnya. Pendapat orang lain adalah salah menurutku, tapi juga tidak mustahil dia adalah benar. Sehingga masih memberi kesempatan untuk bisa diskusi. Bukan langsung salah masuk neraka. Wah, enggak begitu. Ini yang anehnya mendengar omongan Imam Syafi'i disambung. Biasanya lanjutannya dengan itu tadi. Setelah itu sahal hadis wa madhabi, kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya omonganku benar tapi juga bisa salah. Tuh. Kan bisa salah. Kenapa diikuti Imam Syafi'i? Astagfirullah, ini orang sakit. Enggak bisa diajak ngomong dia. Diikat saja itu orang. Suruh belajar yang benar. Itu musibah. Jadi beginilah kasus problem ilmiah yang ditangani oleh anak-anak masuk kampus belum belajar benar, sudah kemasukan macam-macam sehingga su'ul adab sama ulama, kurang ajar sama ulama. Ini problem di umat kita ini. Maka munculnya orang-orang seperti itulah menjadikan rancoh umat berantakan. Dulu akrab indah. Kalau kita tuh di Masjidil Haram dahulu misalnya, sana madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, itu ngajar di sana Hanafi, Maliki, Syafi'i. Setelah itu rangkul-rangkulan biasa. Indah, nggak ada mengklaim madhabku benar dan ente salah masuk neraka, nggak ada itu semuanya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mereka umat Nabi Muhammad semuanya, yang bijak dan yang nggak bijak, yang benar dan yang nggak benar adalah umat Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan bimbingan dan menjaga hati kita semuanya tetap dalam cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup insyaallah.